Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, selamat Hari Raya Paskah. Pagi hari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan GPD Maranatha Yesus Mulyo yang ada di Curatangi, Genteng Kulon, Genteng Etan dan sekitarnya, yang ada di Sumber Suko, Sawan, Kerajaan Yesus Mulyo, Candi, Sidorejo, Belowong, Tegal Sari, Ringin Sari, bahkan di luar kota, luar pulau, yang ada di luar negeri pun yang menyaksikan siaran pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Tuhan, kita akan melihat renungan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kita melihat bahwa pagi hari ini saya mau katakan bahwa Hari Raya Paskah ini itu adalah hari kemenangan besar bagi saudara dan saya. Kita khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPD Maranatha Yesus Mulyo. Hari ini kita bangga, kita bersyukur karena kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Kita melihat bahwa ayat ini berkata, kita yang sudah dibangkitkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, kita harus hidup untuk Dia. Sebab kita melihat bahwa Dia sudah mati dan bangkit. Bahkan kita melihat kebangkitan itu hanya untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi dikatakan kita tidak lagi memiliki hidup di luar dari Tuhan, tetapi saat ini kita dikatakan untuk hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk dunia, bukan hidup untuk yang lain-lain. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu sudah dinyatakan. Nah, kebangkitan itu adalah merupakan satu nubuatan, dan yang menubuatkan itu adalah Yesus sendiri. Dia yang menyatakan bahwa Dia akan bangkit. Di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-20, di sana kita melihat ayat yang ke-17, Dia berkata begini. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya sendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesak, disalibkan, dan pada hari yang ketiga Ia dibangkitkan. Jadi kita melihat bahwa kebangkitan itu adalah merupakan satu wujud pernyataan Allah, pernyataan Yesus sendiri melalui nubuatan firman Allah. Jadi kebenaran firman Allah, nubuatan kebenaran firman Allah, tidak ada satupun yang dibatalkan dan digagalkan. Semua pasti tergenapi. Yang sekarang ini yang kita bahas hari ini, yaitu kebangkitan Tuhan. Saya katakan hari Jumat Agung kemarin bahwa Yesus disalibkan itu bukan karena rekayasa. Yesus disalibkan itu adalah merupakan fakta nyata, bahwa Yesus disalibkan itu bukan juga kecelakaan, bukan juga musibah, tetapi Yesus disalibkan itu untuk menggenapi firman Allah yang dinubuatkan, yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi yang sebelumnya. Dan kita melihat di sini kematian Yesus itu adalah membuktikan bahwa pintu anugerah Allah
terbuka lebar untuk saudara dan saya. Nah, kita melihat juga kebangkitannya itu adalah merupakan bagian nubuatannya sendiri. Karena dia katakan pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Siapa? Manusia mana? Tuhan mana yang berani mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Hanya Yesus. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes pasal 2, ya, Yohanes pasal 2 di sana berkata, ayat yang ke-19 dia katakan demikian. Yohanes pasal 2, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kita melihat fokus kepada kematian dan kebangkitannya itu dinubuatkannya Yesus sendiri. Nah, dengan hal ini, karena Yesus sudah bangkit, itu ada ada satu hal di mana Yesus yang sudah bangkit itu ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa maksudnya kalau kita membaca dalam Roma pasalnya yang Roma pasal 8 ayat 34. Di sana dikatakan bahwa Roma pasalnya yang ke-8 ayat 34, saudara, saya baca di dalam ayat 34 berkata begini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi penolong kita, dia menyediakan tempat bagi kita, ya, di sebelah kanan Allah Bapa, dia ada bersama dengan dia. Bahkan ayat yang ke-35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada. Dia katakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Jadi kita melihat kebangkitan Yesus itu adalah membawa kemenangan yang besar untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Jadi katakan dengan iman, kita adalah orang-orang yang sudah menang hari ini. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan hari ini, seterusnya sampai hari kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita adalah orang yang didapati iman yang sempurna, dan kita disebut adalah orang-orang yang menang. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita, karena dia sudah menolong. Ayat 37 di sana dikatakan, ayat 39 maksudnya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita terus bersyukur, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus yang besar, yang telah menganugerahkan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Siapapun kita yang bisa sempat mendengar berita siaran ini, saya mau berkata, tetap intim dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya tidak bisa memberikan jaminan dalam hidup kita. Kekayaan yang melimpah yang engkau punya tidak akan bisa memberikan jaminan dalam hidupmu. Kalau seandainya tekanan-tekanan, intimidasi hari-hari seperti orang banyak berbicara tentang virus corona, COVID-19, berbicara tentang, mereka mulai lupa nama Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah yang sanggup mengatasi semua persoalan masalah. Karena saya percaya badai yang sedang berlangsung ini akan berakhir dengan nama Yesus. Puji Tuhan. Oleh kuasanya semua akan berakhir. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-25 dia berkata di sana. Roma pasal 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Jadi kita lihat di sini, Yesus dibangkitkan karena itu membuktikan, membenarkan kita, menggenapi firman-Nya. Kita dibenarkan oleh karena kebangkitannya. Berdasarkan apa? Dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kita melihat di sana ayatnya yang ke-17 berkata demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dia katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kita lihat, kita dibenarkan oleh iman kepada kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi itulah kita tetap percaya dan percaya kepada Yesus. Saya mau katakan sekali lagi, kalau saudara di luar Yesus, kita akan kehilangan kehidupan kekal. Dan kalau kita ada dalam Yesus, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Hari ini adalah kemenangan. Kita memperingati hari kemenangan yang besar, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roma pasal yang pertama ayat 4 di sana katakan, oleh Roh Kudus kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang benar, anak Allah yang berkuasa. Jadi dalam dunia ini tidak ada nama lain, tidak ada nama yang memberikan jaminan, tidak ada nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, saya percaya semua masalah, semua persoalan akan diselesaikan. Bahkan di dalam nama Yesus sajalah semua manusia bertekuk lutut dan menjadi percaya dan diselamatkan. Makanya kita jangan pernah gelisah, jangan pernah susah dengan keadaan dunia sekarang ini. Tetap semangat, apapun yang akan terjadi. Dikatakan kita tidak akan bisa dipisahkan dengan kasih Kristus, dengan semua persoalan masalah di dunia ini. Kenapa? Yesus katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yesus berkata ayat yang pertama di sana, dia berkata, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu, jangan susah hatimu, jangan khawatir hidupmu, jangan takut untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Dikatakan, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Yesus itu berkata, kita di dalam Yesus tidak ada yang mudah-mudahan. Saya mau berkata, semua yang bisa menyaksikan siaran ini, saya mau katakan, jangan pilih lain, pilihlah Yesus dalam hidupmu. Katakan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala-galanya, yang memberikan jaminan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam semua kehidupan kita. Tuhan Yesus menjadi jaminan, Tuhan Yesus yang terus memberikan keselamatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini di dalam perayaan Paskah di hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi rema dan menjadi dasar kekuatan hidup iman percaya kami, jemaat Tuhan GPD Maranatha, baik yang ada di Curatangi, Genteng Kulon, Genteng Etan, Gambiran, Sawahan, Sumber Suko, Kerajaan Yosomulyo, Candi, Sidorejo, Kelowong, Tegal Sari, Ringin Sari. Semua kami serahkan kepada Tuhan. Yang ada di luar kota, luar pulau, di luar negeri, yang menyaksikan siaran pagi hari, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Tuhan terus tambahkan berkat limpah dalam hidup mereka di hari-hari ini, dalam menghadapi peperangan iman di hari Tuhan menolong, karena Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai dan menjadi bagian kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi kasih karunia. Tuhan peradapkan wajah engkau bila kita sekalian dan menganugerahkan damai dan sejahtera surga dalam hidup kita, dalam rumah tangga keluarga kita, usaha pekerjaan kita, kemanapun kita pergi dan berenang. Tuhan buat kita berhasil dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.